Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang penerapan sistem manajemen kinerja. Langsung saja, konsep manajemen kinerja pertama kali dilontarkan oleh SPUP 1996 dengan mengambil analogi siklus PDCA-nya Deming. Secara diagramatis, sistem manajemen kinerja dapat dilukiskan seperti tampak pada gambar ini, teman-teman. Nah, terlihat bahwa ada 4 pilar utama dalam manajemen kinerja, yaitu pengukuran kinerja, evaluasi hasil pengukuran yang didapatkan, diagnosis untuk mengidentifikasikan proses perbaikan, dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa untuk mendukung keempat fungsi pengukuran, evaluasi, diagnosis, dan tindak lanjut, sistem manajemen kinerja yang dirancang harus mempertimbangkan aspek-aspek ini, teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya, akan saya jelaskan satu persatu untuk aspek-aspeknya. Untuk aspek yang pertama, yaitu sistem manajemen kinerja saat ini. Nah, teman-teman, ada beberapa hambatan yang umum dihadapi dalam perancangan dan penerapan sistem manajemen kinerja. Yang pertama adalah adanya sikap relutansi atau tidak mau berubah dari individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Mereka biasanya bersikap, I'm doing okay, saya mengerjakan segala sesuatu selama ini dengan baik. Jadi untuk apa memberlakukan sistem yang baru. Dan hambatan yang kedua yaitu sistem manajemen kinerja yang selama ini diberlakukan biasanya bukan dirancang secara konseptual untuk keperluan organisasi mereka, tapi diadopsi dari sistem yang diterapkan di negara barat atau Jepang. Teman-teman, banyak perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan ISO, Malcolm Baldrige Award, dan The Balance Scorecard dan Six Sigma, namun kinerja perusahaan tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dan untuk aspek yang kedua yaitu sistem pelaporan. Nah, laporan yang harus didukung oleh sistem manajemen kinerja yang baru harus sudah diidentifikasikan di awal rancangan, teman-teman. Spesifikasi laporan tersebut harus dipilih untuk keperluan manajemen puncak, menengah, ataukah untuk karyawan yang berada di level operasi. Untuk tiap-tiap level tersebut tentu berbeda kedalaman laporannya, kerincian laporan, dan jangka waktu laporan yang harus didukung. Bagi manajemen puncak, laporan kinerja hasil-hasil organisasi merupakan hal utama yang harus disampaikan, dilengkapi, dan kecenderungan pencapaian dalam periode tertentu, perbandingan dengan kinerja internal masa lalu, perbandingan dengan kinerja pesaing, dan standar pencapaian yang harus dicapai di masa depan. Laporan bagi manajemen puncak perlu dilengkapi dengan diagram sebab akibat, namun dalam lingkup yang tidak terlalu rinci. Periode laporan yang didukung berkisar antara 1-3 bulan. Sedangkan untuk manajemen menengah, laporan yang diperlukan harus merupakan laporan yang paling rinci dari sisi internal perusahaan. Laporan tersebut harus memuat semua aspek yang memungkinkan untuk mengambil keputusan segera dalam operasionalnya. Periode laporan yang harus dikelola dapat berkisar dari mingguan sampai dengan bulanan, teman-teman. Dan bagi para pelaksana di level operasional, laporan yang harus didukung adalah yang berkaitan dengan stasiun kerja mereka dan keterkaitannya dengan proses operasi sebelum dan sudah stasiun kerja mereka. Namun demikian akan sangat bagus jika diilustrasikan apa efek kinerja terhadap pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan untuk selanjutnya yaitu dari aspek sosialisasi sistem manajemen kinerja. Nah, sosialisasi ini merupakan hal yang sangat vital, teman-teman. Kenapa? Karena adanya gap yang cukup lebar antara manajemen puncak dengan level operasional dalam hal pengetahuan, pemikiran jangka panjang bagi manajemen puncak di suatu pihak, dengan keterampilan dan apa yang harus dilakukan saat ini di pihak operasional. Dan untuk aspek selanjutnya yaitu analisis rasio manfaat terhadap biaya. Analisis rasio manfaat terhadap
biaya diperlukan untuk menetapkan apakah sistem manajemen kinerja yang baru secara keseluruhan memberikan manfaat yang signifikan. Dan aspek selanjutnya yaitu pelatihan-pelatihan yang diperlukan. Nah, karena sistem manajemen kinerja pada hakikatnya merupakan bidang baru, terutama bagi banyak perusahaan di Indonesia, maka pelatihan-pelatihan sangat diperlukan untuk dapat merancang sistem manajemen kinerja yang kontekstual terhadap kebutuhan perusahaan maupun untuk menerapkannya. Pelatihan itu dapat berupa lingkup pemahaman secara global terhadap sistem manajemen kinerja itu sendiri, sampai dengan penggunaan alat-alat bantu yang nantinya dapat dimanfaatkan. Dan untuk aspek selanjutnya yaitu alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya terutama berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab untuk mengukur, mengevaluasi, dan mendiagnosisnya, serta mengambil keputusan untuk menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi. Dan ini penting ditekankan karena sebaiknya ada pihak yang independen agar mendapatkan evaluasi dan diagnosis yang objektif untuk proses perbaikan. Dan aspek yang terakhir yaitu display. Mempublikasikan data tertentu ke depan publik dalam tingkat intern, terutama yang merangkum kinerja tim ataupun individu dalam perusahaan, akan membantu meningkatkan motivasi diri dan menciptakan lingkungan yang suportif. Nah, hal yang paling sederhana dalam mengomunikasikan kinerja adalah menggunakan grafik display, teman-teman. Nah, untuk aturan utama dalam membuat grafik display yaitu mudah dibaca, tulisannya menarik perhatian, mudah dirancang, mudah diperbarui, diakses, dan mudah diinterpretasikan. Nah, ini salah satu contoh grafik display adalah diagram sarang laba-laba. Nah, dari gambar ini memperlihatkan 4 variabel kinerja utama, yaitu produk cacat, pengerjaan ulang, tingkat persediaan, dan waktu siklus. Di mana di sini warna coklat ini, teman-teman, menunjukkan kinerja perusahaan saat ini, yang warna hijau ini menunjukkan kinerja perusahaan tahun lalu, dan yang warna kuning ini adalah menunjukkan kinerja pesaing terbaik yang ada. Nah, kinerja perusahaan mengalami penurunan pada variabel produk cacat, pengerjaan ulang, tingkat persediaan pada saat ini, teman-teman, yaitu turun 1 level dari tahun sebelumnya. Biasanya di sini. Nah, dan yang paling parah adalah variabel pengerjaan ulang, yaitu masih jauh, masih 2 level dari standar terbaik yang seharusnya dicapai, yaitu di sini. Dan untuk produk cacat dan tingkat persediaan, meskipun tahun lalu sudah baik, yaitu sudah mencapai standarnya, akan tetapi tahun ini mengalami penurunan juga. Nah, teman-teman dengan mengetahui hal ini dapat didiagnosis berbagai kemungkinan yang menyebabkan pengerjaan ulang sedemikian buruknya, sampai posisinya di sini. Nah, misalnya dapat disebabkan karena mesin-mesin yang dipakai sudah terlalu tua, operator yang mengerjakan tidak memenuhi kualifikasi, atau faktor-faktor lain yang dapat ditelusuri lebih jauh dengan menggunakan diagram sebab akibat, korelasi, dan direpresentasikan dengan diagram sarang laba-laba ini, teman-teman. Nah, dengan menggunakan display sarang laba-laba ini dapat diketahui variabel kinerja mana yang dapat diperbaiki segera agar dapat menurunkan tingkat pengerjaan ulang tadi, teman-teman. Nah, di sini untuk usia mesin dan gaji operator terlihat sangat mencolok, yaitu posisinya di sini dari penurunan tahun sebelumnya. Sebelumnya di sini, teman-teman, turun 2 level. Ini sangat mempengaruhi naiknya pengerjaan ulang tadi, teman-teman. Nah, ini yang seharusnya segera diperbaiki. Dan untuk display lain yang informatif digambarkan dalam bentuk dashboard seperti ini, teman-teman. Dapat dilihat kinerja perusahaan untuk kualitas produk, kualitas layanan, tingkat teknologi, pembelian modal, dan masa pasar. Nah, ini. Dan untuk jarum ini menunjukkan capaian kinerja, teman-teman, dan yang
angka-angka di sini untuk angka yang paling ujung ini yaitu merupakan target kinerjanya. Sebagai contoh saja dari variabel kualitas layanan yang dicapai yaitu 80% dari yang ditargetkan yaitu 99%. Dan untuk pangsa pasar yang dicapai yaitu hanya 50% dari yang ditargetkan yaitu 60%. Nah, teman-teman, agar informasi kinerja tersebut dapat selalu diupdate dan saling diinformasikan dengan segera, diperlukan bantuan komputer yang dapat mengakomodasikan kompleksitas dan data kinerja dan mempresentasikan dalam display yang komunikatif seperti ini, teman-teman. Pengukuran kinerja. Sebelum mulai mengukur kinerja dari masing-masing variabel yang telah ditetapkan dalam rancangan sistem manajemen kinerja, ada sebaiknya dilakukan pengujian terhadap reliabilitas dan validitas alat ukur tersebut. Hal yang paling praktis untuk diterapkan adalah dengan melakukan serangkaian uji seperti ini. Pertama, the truth test. Apakah kita benar-benar mengukur variabel yang kita ajukan untuk diukur? Yang kedua, the relevancy test. Apakah kita mengukur faktor kinerja sesuai dengan yang diinginkan? Yang ketiga, the consistency test. Apakah data akan selalu dikumpulkan dengan cara yang sama oleh siapapun yang mengukurnya? Yang keempat, the access test. Apakah mudah untuk melakukan akses pengukuran data? Yang kelima, the clarity test. Apakah terdapat kemungkinan ambiguitas dalam menginterpretasikan hasil pengukuran? Keenam, the so what test. Dapatkah dan akankah laporan data ditindaklanjut? Yang ketujuh, the timeliness test. Dapatkah data diakses sesering mungkin dan dengan cepat ditindaklanjut? Yang ke-8, the cost test. Apakah ongkos yang dikeluarkan akan signifikan? Yang ke-9, the gaming test. Apakah pengukuran akan memicu hasil yang tidak diharapkan atau mengakibatkan perilaku kontraproduktif? Jadi, hasil dari pengukuran kinerja pada hakikatnya hanya memberikan pandangan terhadap perbedaan kinerja yang dicapai saat ini dengan target yang diharapkan, namun tidak memberikan arahan mengapa perbedaan tersebut terjadi. Dalam praktiknya, seringkali penjelasan kualitatif diberikan oleh para manajer terhadap penyimpangan kinerja yang terjadi. Walaupun penjelasan ini seringkali masuk akal dan logis, biasanya bersifat subjektif dan berdasarkan pada intuisi semata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga diperlukan adanya evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan penilaian kinerja yang diperbandingkan dengan rencana atau standar yang telah disepakati. Pada setiap pengukuran kinerja, harus ditetapkan standar pencapaian sebagai sarana kaji banding. Kaji banding ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Kaji banding internal dapat dilakukan terhadap kinerja terbaik yang pernah dicapai, rata-rata kinerja masa lalu pada periode tertentu, kinerja bagian lain dalam perusahaan, standar teknis yang dipersyaratkan, dan kinerja tahun terakhir. Kaji banding eksternal dapat dilakukan terhadap pesaing langsung perusahaan lain yang memiliki operasi yang dapat dipertimbangkan, perusahaan terbaik pada sektor tersebut, dan pencapaian dari rata-rata industri sejenis. Dari kedua jenis kaji banding tersebut, disarankan untuk menggunakan keduanya, karena jika hanya membandingkan dengan standar internal, akan menghilangkan orientasi terhadap persaingan nyata yang terjadi di lapangan. Sedangkan hanya membandingkan dengan standar eksternal seringkali tidak memotivasi karena standar yang ingin dicapai terlalu jauh dari jangkauan perusahaan, sehingga menimbulkan keputusasaan. Diagnosis kinerja. Diagnosis kinerja merupakan proses untuk mendapatkan sebab-sebab dari deviasi kinerja.
dan menemukan cara untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Diagnosis kinerja ini sangat penting karena seringkali manajemen memberikan berbagai penjelasan yang bervariasi terhadap penyimpangan kinerja yang terjadi. Misalnya, ketidaktepatan produksi dikarenakan kerusakan mesin, absensi karyawan, bahan baku yang tidak memenuhi standar, ataupun lainnya. Dalam diagnosis ini, untuk mendapatkan apa sebab yang benar dari ketidaktepatan produksi tersebut. Penjelasan kualitatif yang tidak didukung dengan data akurat sangat berbahaya, karena seringkali asumsi yang dikemukakan belum mencakup keseluruhan kemungkinan yang seharusnya tercakup. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki diagram sebab akibat dari setiap variabel yang harusnya diturunkan. Secara ilmiah, dengan menggunakan analisis faktor, analisis hierarki proses, analisis korelasi, dan berbagai pendekatan lainnya. Dan jika asumsi yang didasarkan atas penjelasan kualitatif tersebut yang dikemukakan oleh para manajer benar, maka analisis sebab akibat secara ilmiah akan memperkuat pendapat yang dikemukakan sehingga dapat diterapkan untuk kasus-kasus yang sama pada Selanjutnya yaitu ada tindak lanjut. Terdapat dua aspek dalam tindakan perbaikan yang harus dilakukan. 1. Aspek teknis. 2. Aspek strategis. Dan yang dimaksud dengan aspek teknis yaitu adalah fokus biasanya ditujukan pada jangka pendek, seperti jika didapatkan bahwa produksi tidak tepat, maka variabel kinerja penyebabnya yang dapat diperbaiki. Dan sedangkan yang dimaksud dengan aspek strategis lebih berfokus pada pengambilan keputusan di level manajemen yang lebih tinggi dan di jangka panjang. Aspek-aspek perbaikan pada perspektif sumber daya biasanya bersifat strategis. Dalam pengambilan tindakan yang bersifat strategis diperlukan trade-offs atau pilihan prioritas. Selanjutnya, pemelihara dan menjaga kemutakhiran. Sistem manajemen yang dirancang harus bersifat dinamis dan selalu dijaga kemutakhirannya terhadap perkembangan terbaru, baik menyangkut perubahan lingkungan, persaingan, usaha, regulasi pemerintah, tuntutan masyarakat, berkembang kebutuhan pelanggan, perkembangan teknologi terbaru, maupun perkembangan standar-standar pencapaian kinerja dan metode terbaru. Selain itu, perlu dipelihara beberapa hal yang menyangkut kepemimpinan, komitmen, keterlibatan stakeholder, dan lain-lain yang pada dasarnya untuk selalu menjaga spirit agar bersikap hari ini lebih baik daripada kemarin dan lebih baik daripada hari ini. Ya. Untuk slide berikutnya, ada beberapa hal yang harus dipertahankan dan dalam pemeliharaan sistem manajemen kinerja. Atau kriteria, ada kepemimpinan yang inspiratif dan transformasional, komitmen seluruh lapisan, keterlibatan seluruh stakeholder, pengomunikasian segala hal yang terjadi dalam proses pengukuran, evaluasi, diagnosis, dan tindak lanjut. Umpan balik dari semua diperlukan, mengevaluasi apa yang telah dijalankan, dan yang terakhir ada kapasitas organisasi untuk selalu mendukung agar proses dapat dijalankan dengan efisien dan efektif.